Untuk Bapak Ibu Saudara, anak sekolah minggu bisa ke tempat sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema minggu ini adalah pelajaran berharga dari Ayub yang dapat kita pelajari. Pelajaran berharga dari Ayub yang dapat dipakai di dalam kehidupan kita, Saudara. Inilah yang saya dapat sampaikan. Tema kita adalah pelajaran berharga dari kisah Ayub yang dapat kita pelajari bagi kehidupan kita manusia. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Alkitab. Saudara lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan kepada saudara di dalam tema ini. Satu ayat yang cukup terkenal, biasanya saya khotbah di kebaktian orang meninggal, saya pakai ayat ini. Tapi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi saya baca, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil di dalam cerita mengenai Ayub di dalam Ayub pasal 1 dan Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub berkata sekali lagi, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Satu kata yang menarik, kalimat yang menarik adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau begitu pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati, perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat ini menarik untuk saya. Pelajaran apa yang berharga bagi seorang manusia? Pertama-tama, dari cerita Ayub, kalau saudara baca di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, dikatakan ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Kata Alkitab, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya. Saudara lihat di situ. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara perhatikan bahwa Ayub ini kaya luar biasa. Kayanya luar biasa sampai dikatakan bahwa dia orang yang paling kaya di sebelah timur. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, memberi kita pelajaran yang pertama. Saudara, kita pelajari bahwa manusia harus sadar bahwa kita semua butuh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Dari ayat tadi dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Pertama, kalau saudara baca ayat ini, saudara lihat apa yang saya tebalkan. Tuhan yang memberi. Saudara perhatikan kata Tuhan yang memberi. Kata yang saya mau tonjolkan adalah memberi dari Tuhan. Apa yang saya maksud, saudara? Kalau kita sadar bahwa setiap kehidupan kita, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu karena satu kata, pemberian Tuhan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, tadi dikatakan dia punya berapa? 7.000 ekor kambing domba, lalu 3.000 unta, lalu 500 pasang lembu, dan budak-budak. Itu dari mana? Dari Tuhan. Dia bisa kaya dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, standar orang kaya pada zaman itu adalah, kalau sekarang orang bilang kalau orang kaya punya usaha, punya perusahaan, punya mobil mewah, punya motor mewah, punya tanah di mana-mana. Maka zaman itu orang yang kaya itu standarnya bisa dilihat ketika dia punya apa yang disebut juga dengan kendaraan. Kendaraan pada waktu itu unta dan keledai. Saudara, keledai dipakai untuk usaha. Jadi orang-orang yang punya budak, orang-orang yang punya binatang sebanyak ini adalah orang yang kaya. Nah, pertanyaannya, dia kaya dari mana? Kalau saudara baca ayat yang kasih tahu saya, dari mana dia dapat semua pemberian itu, kekayaan semua itu. Dia bilang Tuhan yang apa? Memberi. Berarti begini saudara, setiap orang harus sadar
Kalau Tuhan yang memberikan apapun yang kita miliki, satu pesan saya, bahwa kita semua butuh yang namanya Tuhan. Manusia harus sadar pertama, ayo kasih kita pelajaran bahwa Tuhan harus menjadi kebutuhan kita. Manusia harus sadar bahwa semua orang butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi. Kepintaran itu Tuhan yang memberi. Amin. Kecantikan itu Tuhan yang memberikan. Kegantengan Tuhan yang memberikan. Kekayaan Tuhan yang berikan. Proyek Tuhan yang kasih. Apalagi segala sesuatu yang luar biasa di dunia ini, itu datangnya dari Tuhan. Kalau begitu, kalau Dia sumber pemberi, maka manusia harus sadar bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Amin. Kalau saudara mau jadi orang luar biasa, saudara perlu satu saja, Tuhan. Kalau saudara mau lihat masa depan, saudara hanya perlu satu, Tuhan. Karena Dia bilang Tuhan yang memberi. Jadi kalau Anda mau Tuhan beri masa depan, carilah Tuhan. Hiduplah bersama Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Itu maksud ayat. Bahwa semua yang kita dapat itu semua karena Tuhan. Dan menyadari bahwa apapun yang Dia punya dari Tuhan, Dia bilang kita semua perlu Tuhan. Amin. Sayangnya manusia hari-hari ini rasanya tidak perlu Tuhan. Yang dia perlu adalah pemberian Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan. Padahal Ayub bilang bahwa dia butuh Tuhan. Kenapa? Nanti kita temukan di poin yang kedua. Karena yang kedua nanti saya buka sedikit, bahwa kalau kita tidak butuh Tuhan, apa yang kita punya hasil pemberian Tuhan itu bisa lenyap. Karena kalau kita baca akhirnya 7.000 ekor atau binatang-binatang yang begitu banyak lenyap. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda hanya butuh berkat, satu waktu berkat itu pergi. Itu akan ada di poin 2. Tetapi saya ingat saudara, mengapa manusia butuh Tuhan? Satu, karena manusia harus sadar semua yang kita dapat dari Tuhan. Coba ada yang berani bilang yang saudara dapat karena usaha saudara. Saya pikir saudara salah besar. Kita perlu Tuhan karena semua yang kita dapat itu datangnya dari Tuhan. Orang yang sadar bahwa semua yang dia punya datang daripada Tuhan akan merasa bahwa dia perlu Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati Tuhan, mengapa kita perlu Tuhan? Atau saudara-saudara, apa yang kita lakukan ketika kita sadar kita perlu Tuhan? Itu sebabnya kalau saudara baca ayat yang ke-1, saya baca di sini tidak ada. Adapun ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur dan takut akan Allah. Ia menjauhi kejahatan. Orang yang sadar bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan, maka hidupnya pertama-tama dia butuh Tuhan. Yang kedua, sadar bahwa hidup ini hanyalah sebuah anugerah, sebuah pemberian, keselamatan saja diberikan. Ya, jadi apapun yang melekati dalam hidup saudara dan saya itu pemberian. Dan pertama saya bilang, orang yang merasa dirinya diberi Tuhan sesuatu, pertama dia membutuhkan Tuhan. Yang kedua, dia harus hidup menyenangkan Tuhan. Pada ayat yang ke-1 dia bilang, Ayub ini kaya, Ayub ini sadar dia butuh Tuhan. Tapi dari sadar dia butuh Tuhan itu, hidupnya tidak main-main dengan Tuhan. Ayat 1 bilang, hidupnya saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Amin. Orang-orang ini kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang kita ini sudah dapat sesuatu dari Tuhan, tapi kita balas dengan menyakiti hati Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan yang memberi kita pelajaran. Pertama, kita butuh Tuhan. Tapi yang kedua, menyadari Tuhan banyak memberi kepada kita. Hidup kita jangan main-main. Hidup kita jangan menyakiti Tuhan. Hidup kita jangan pernah membuat Dia sedih. Amin. Caranya bagaimana? Ayub hidup saleh. Jadi kalau saudara dapat berkat Tuhan, ingat, makin hidup benar dengan Tuhan. Waktu saudara dapat berkat makin banyak, hidup bukan tambah menyakiti hati Tuhan. Hari ini terbalik. Orang dapat harta dari Tuhan, orang dapat berkat dari Tuhan, kembali menyakiti hati Tuhan. Bagaimana Bapak Gembala bisa begitu? Bisa. Contoh, orang dapat berkat itu pakai untuk apa?
Saya selalu bilang, kasih makan istri, kasih makan anak, kasih sekolah anak baik-baik. Bukan kau main judi. Itu Anda tidak sadar bahwa itu pemberian Tuhan. Hal ini terlalu kudus. Tuhan kasih engkau, memberkati engkau dengan tujuan pertama, engkau menyenangkan keluarga, tapi kedua, engkau menyenangkan Tuhan. Jadi kalau saudara dapat berkat lalu menyakiti hati Tuhan, betapa kurang ajarnya saudara. Amin. Ayo sadar Tuhan yang memberi, dan dia hargai pemberian Tuhan itu, anugerah Tuhan itu. Dengan kata Alkitab, dia hidup benar dan saleh. Nah, berkat itu Tuhan kasih bukan untuk maaf. Saya harus minta maaf saudara. Yaitu berkat itu bukan untuk menyakiti Tuhan dan menyakiti dirimu. Maksudnya Bapak Gembala begini, kalau kita sadar bahwa berkat itu pemberian Tuhan, kita tidak akan menyakiti diri kita, orang lain, dan Tuhan. Begini maksudnya. Kalau saudara dapat berkat, saudara tidak menyakiti diri. Contoh, kalau saudara sadar bahwa kita ini, apa kata Alkitab, baik Allah, betul ya? Maka saudara tidak akan dapat berkat dari Tuhan kalau saudara beli rokok dan mabuk. Karena pertama, rokok itu merusak baik Allah. Jadi pertama dia merusak diri, menyakiti diri. Kedua, menyakiti orang lain, karena katanya orang yang pasif merokok di samping itu lebih berbahaya dari kita. Kita menyakiti orang kedua. Dan yang ketiga, kita menyakiti Tuhan yang sudah kasih kita berkat. Sudah mengerti sampai sini? Sudah mengerti ya? Kalau begitu, sadar kata ini saja beri kita pelajaran. Tuhan yang memberi, berarti kita sadar hidup ini harus menyenangkan Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan bahwa kita diingatkan oleh Tuhan? Jadi kalau saudara pakai lalu alasan begini, kok beta yang cari nah? Beta yang usaha, Bapak gimana mau urusan apa dengan beta? Oh tidak, ini bukan masalah urusan saya. Saya tidak urusan dengan Anda, tapi Anda berurusan dengan Tuhan yang memberi Anda berkat itu. Itu masalah. Ada apa? Saudara mau bikin apa dengan apa yang saudara dapat, itu urusan Anda. Tapi saya harus mengingatkan saudara, Anda punya urusan dengan Tuhan. Anda tidak punya urusan dengan saya, tapi Anda punya urusan dengan Tuhan yang tadi Ayu bilang, dia yang kasih. Sekarang saya mau tanya saudara, siapa yang akui bahwa apapun yang kita miliki dari Tuhan, angkat tangan. Kalau begitu saya ingatkan saudara, pertama, Anda butuh Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan apa Anda segala. Kedua, kalau Tuhan memberikan sesuatu, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, tadi saya bilang apa? Kita menyakiti diri kita, orang lain, dan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita buka mata dengan wah, ini ayat beri kita pelajaran luar biasa. Yang kedua, saudara, yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Yang kedua, manusia harus sadar bahwa kita bisa kehilangan apapun yang kita miliki. Tidak ada yang abadi. Yang kedua, dia bilang begini, kata yang dia gunakan adalah setelah Tuhan yang memberi, dia bilang Tuhan ambil. Ingat, saudara harus sadar ini, bahwa tak selamanya Tuhan memberi, ada waktu dia ambil. Kalau saudara tidak gunakan berkat itu dengan baik, ini hari dia kasih. Besok, saudara ingat baik-baik, saya kasih ingat saudara baik. Ini hari jangan dia kasih berkat banyak. Kalau saudara tidak bisa menyenangkan dia, satu waktu dia ambil. Pertama, karena memang dia punya hak untuk ambil. Tapi yang kedua, dia lebih tahu kepada siapa harta berkat itu dipercayakan. Tidak ada kata. Kalau saudara mengerti, saya berharap saudara katakan, supaya saya mengerti, bahwa saudara mengerti apa yang saya katakan. Jadi sekali lagi, manusia harus sadar bahwa kita dapat kehilangan apapun. Kalau saudara baca, ini kekayaan Ayub, tadi dia bilang, ini kekayaan yang tidak sama, dia paling kaya. Artinya ini kekayaan 7 turunan tidak habis. Tapi lihat, hanya dalam beberapa hari habis. Orang yang tidak perlu Tuhan, yang merasa tidak perlu Tuhan, jangan sombong, ente pun ada. Ini hari lu pikir lu hebat. Ini hari lu pikir lu luar biasa. Kasih ingat, nanti bisa Tuhan ambil. Ini hari orang bisa kaya, besok bisa miskin. Ini hari orang bisa punya nama besar, besok tenggelam. Kenapa? Karena Tuhan pemberi. Jadi kalau Anda lupa Tuhan, lalu dia ambil itu, lu jadi miskin.
ambisi, lu jadi melarat. Jadi kalau Tuhan angkat, manusia harus sadar bahwa hidup ini kadang ada, kadang tidak. Maksud saya begini, saudara, kita harus siap-siap kehilangan apa yang kita miliki. Apa yang untuk Ayub hilang? Ayub kehilangan apa saja? Dari pelajaran yang kedua ini begini, manusia harus siap-siap kehilangan apapun yang kita miliki. Saya ulangi lagi, manusia harus sadar bahwa kita harus siap-siap kehilangan apapun di dalam dunia ini. Manusia yang tidak siap-siap kehilangan adalah manusia yang tidak memahami jati dirinya. Saya ulangi lagi, manusia yang tidak siap kehilangan apapun dalam dirinya adalah manusia yang tidak menyadari jati dirinya sebagai manusia. Begini saudara, tak usah omong tentang harta. Apapun yang kita punya di tubuh ini, hari lepas hari, bertambahnya umur, dia akan hilang dengan sendiri. Satu, rambut kita. Dulu kita masih wanita muda, rambut kita tebal sehingga laki-laki mengagumi, beta suka nona berambut panjang. Tapi setelah masuk 40-50 tahun, isi kepala mulai kelihatan, baik laki maupun perempuan. Betul? Gigi kita mulai tanggal. Itu sebabnya jangan percaya bahwa hari-hari ini orang bergigi masih lengkap di umur 70, hanya 1-2 orang. Yang lain itu palsu semua. Ada yang dia cabut sekali 32, ganti 32. Kenapa? Manusia itu jati dirinya memang begitu, akan kehilangan kekuatan, hilang. Dulu kita jalan dari sini, wesau bisa. Sekarang jalan pergi dapur kita ngeluh. Berarti manusia sebagai jati dirinya sebenarnya sudah diajari bahwa kita akan kehilangan apapun yang kita punya. Ada. Ayub kehilangan bukan hanya harta, Ayub kehilangan anak-anaknya. Jadi kalau hari ini saudara tidak siap kehilangan, Anda adalah orang yang akan menjadi orang yang stres. Bilang, saya harus siap kehilangan apapun. Yang lucunya manusia tidak siap dengan kehilangan apapun. Itu sebabnya istrinya Ayub marah. Waktu dia kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak, dia marah Ayub dan dia bilang, buat apa percaya Tuhan? Nah, Ayub beda. Ayub sadar sebagai manusia, secara normal saja kita akan kehilangan apapun yang ada di tubuh kita, yang di tubuh kita. Apalagi itu hanya pemberian Tuhan, titipan Tuhan, bisa kita kehilangan. Kehilangan pertama adalah kehilangan harta. Ya saudara, jangan bangga. Saya jujur, saya lahir dari keluarga yang sebenarnya bukan keluarga miskin. Saya lahir dari keluarga papa saya pada waktu itu jaya, orang tua panggilan jaya, kaya luar biasa. Bahkan kalau saya mau cerita, bapak saya cukup kaya, paling mungkin orang kedua kaya di Oiba atau orang ketiga. Saya pun papa pada waktu. Tapi saudara-saudara, kemarin saya bisa cerita di pendeta, dia tanya bahwa, ini halaman rumah saya besar. Saya bilang, ya, dulu saya kalau saudara di depan Maeta punya rumah itu dulu itu sapi semua di belakang babi, banyak kekayaan kan. Tapi saya kasih tahu saudara, belum 2 turunan baru sampai kepada kami, harta sudah habis. Jadi saya kasih ingat saudara, menurut cerita saya punya saudara kakak Maali ini ada di sini. Beliau punya mama dan keluarga pasti tahu kami pun keluarga. Kami pada waktu itu orang masih susah makan, kami suka kaya. Tapi saya kasih ingat saudara, papa saya kaya sampai menurut mama saya pun cerita, uang terlalu banyak, isi uang di karung, taruh di bawah tempat ini, uang dalam karung. Tapi saya tanya waktu sampai di saya, uang itu sudah tidak ada. Apa artinya? Manusia kalau tidak butuh Tuhan harus siap kehilangan apapun. Amin. Kedua, Ayub kehilangan orang-orang yang dicintai, yaitu anak-anaknya. Jadi papa mama, sayang suami boleh, sayang pacar boleh, tapi sayang Tuhan harus lebih. Karena apapun bisa diambil. Jangankan kau pun pacar, kau pun bini, kau pun istri saja bisa diambil Tuhan kapanpun. Amin. Itu sebabnya jangan terlalu marah Tuhan kalau Tuhan ambil suamimu, kalau Tuhan ambil anakmu. Banyak orang tidak siap bahwa apapun kita bisa kehilangan. Hari ini mungkin kita kehilangan emas 2 gram, tapi saudara harus sadar bahwa ada orang kehilangan yang lebih berharga, yaitu anak dan suami yang dia cintai. Tapi itulah fakta hidup.
tidak siap kehilangan sesuatu adalah orang yang akan kecewa dengan hidup ini. Tapi saya kasih ingat saudara, kita harus siap-siap kehilangan apapun. Amin. Biasanya saya jalan kemana-mana waktu masih kecil, saya dengan 3 anak di atas kendaraan. Dengan motor kami 5-5. Saya di depan mengendarai motor, istri saya di belakang sambil gendong Cynthia, jepit Jenny di tengah, Jordan di depan. Tapi karena manusia ya, naturnya manusia, makin besar tidak bisa lagi motor. Kita beli oto, lalu semua naik masih dalam satu wadah yang sama. Tapi setelah besar, satu kuliah di Jawa, satu kuliah di tempat lain, sudah tidak bisa sama-sama. Lihat, secara natur saja hilang perlahan-lahan. Jadi saudara, kalau saudara mencintai berkat melebihi Tuhan, saya takut satu waktu Anda kecewa dengan Tuhan, karena Anda tidak siap kehilangan apapun dalam dunia ini. Yang namanya selama di dunia, kita siap-siap kehilangan. Amin. Makanya jangan terlalu bangga dengan ini ibu istri. Terakhir, dia akan hilang. Ada amin? Bahkan ada yang berdoa dengan Tuhan, amin, dia cepat Tuhan. Syukur sendiri. Mau tidak mau, pelajaran kedua kita harus siap kehilangan. Saya sedih bahwa Iren juga akan pindah dari Kupang ke Kalimantan. Tapi itu fakta. Kita akan kehilangan orang-orang di sekitar kita. Entah karena pekerjaan, entah karena yang paling menyedihkan adalah Tuhan ambil dia dari hidup kita. Tapi hidup ini harus siap-siap kehilangan. Saudara lihat, gubernur kita baru setelah 5 tahun kemarin, dia harus turun dan digantikan orang lain. Tidak ada jabatan yang abadi, saudara. Kita harus siap-siap kehilangan. Yang lucu, orang mempertahankan itu, padahal itu dengan sendiri secara natur akan lenyap. Kenapa orang setrika kulit mulai keriput-keriput, lalu orang setrika? Ternyata, Bapak Ibu, ada tuh setrika kulit. Kenapa? Karena kita tidak siap kehilangan. Itu hari cantik. Saudara-saudara coba perhatikan fotomu waktu SD, SMP, SMA dan sekarang tua setelah kawin. Perhatikan ada yang hilang dalam hidup saudara. Saya boleh perhatikan baik-baik, banyak sudah hilang dalam hidup saya. Ya, dulu kencang kulit, sekarang saya lihat kesian, cuma kare. Kita kehilangan. Amin. Sudah siap-siap kehilangan. Amin. Saya harus siap kehilangan istri saya. Siap tidak siap? Istri saya harus siap terima kehilangan saya. Ya, saya tidak harus perlu berdoa untuk anak-anak saya hilang dalam pengertian Tuhan ambil mereka. Sekarang saya mulai rasa kehilangan satu anak saya sudah jauh dari saya. Hilang. Tapi itu fakta hidup yang Tuhan mau kasih ingat. Kita semua akan kehilangan apapun yang kita miliki. Ada amin. Yang lucunya adalah manusia ingin kalau bisa semua yang dia miliki tetap ada. Tidak ada kamus model begitu. Semua harus kita siap-siap kehilangan apapun. Amin. Saya dari muda saya berdoa tumpang tangan untuk saya pun kepala Tuhan. Karena kami pun turunan ini turunan botak. Sudah lihat Bapak sudah mulai habis. Jadi setiap pagi saya di samping doa untuk jemaat, saya tumpang tangan saya sendiri. Tuhan, saya butuh ini rambut untuk khotbah Tuhan. Karena saya pun muka ini jelek dan semakin jelek kalau wajah saya ini botak. Saya tidak pede botak dari dulu. Saya selalu tumpang tangan, tapi sampai hari ini dia gugur. Setiap kali saya sisir, saya bilang, lu sudah bisa bertahan kok. Tapi itulah kita. Amin. Ya, kita kepingin kalau bisa sampai tua gigi masih lengkap. Tapi tidak bisa. Gusi sendiri saja tidak tahan. Gusi bilang, kita sudah kuat tahan sendiri. Karena hilang. Ada amin. Ada amin. Itu sebabnya ibu-ibu,
Kenapa kadang-kadang saudara bilang, hei laki ini sudah ada waktu dia beta kok. Sebenarnya itu pelajaran. Tuhan mulai tarik dia pelan-pelan. Sampai satu waktu Tuhan hela satu kali pulang ke rumah Bapa. Amin. Karena itu jangan menangis kalau saudara kehilangan pacar. Bilang, memang natur saya sudah siap kehilangan dia. Amin. Bukan lu menangis, sudah mau makan, lu gila kan? Bilang, ayo bilang, Tuhan juga memberi, tapi Tuhan juga ada waktu ambil. Amin. Amin. Ini hari Tuhan taruh rambut hitam. Besok Tuhan ambil, Tuhan ganti rambut putih. Lu mau cek, ayo kasih lagi putih. Tidak bisa. Tuhan suka kasih itu waktu umur ya 0 sampai 40. Di atas 40, lu mau cabut 5. Muncul 30, lu cabut 30 muncul 200, itu masalah karena kita tidak siap kehilangan. Amin. Amin. Lucu sekali kalau manusia tidak siap kehilangan. Dan Ayub sadar, saya bukan hanya bisa dapat, saya bisa kehilangan. Kenapa saya ajar poin yang kedua? Supaya Anda tidak kecewa dengan diri, supaya Anda tidak kecewa dengan Tuhan. Siap-siap. Amin. Siap-siap kehilangan. Yang lucu orang pacaran berharap kekal. Pernikahan saya tidak kekal. Kau baru pacaran, kau mau berpikir pacarannya mas. Yang menikah kadang-kadang tidak sampai pernikahannya mas. Perak pun tak sampai. Lalu engkau merasa bahwa pacaran harus kekal. Buta huruf namanya. Amin. Jadi kalau pacaran bilang, natur saya siap-siap kehilangan. Jadi kalau dia hilang, saya selalu ingatkan apa? Bilang sama dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisa, jangan pernah balik lagi dengan saya. Amin. Ini pasti pernah punya pengalaman. Oke, tapi maksud saya begini. Saudara mengerti ya sampai di sini ya, bahwa manusia harus sadar kita siap-siap. Apapun yang kita jaga, biasanya dengar baik-baik. Biasanya yang paling kita jaga itu yang paling gampang hilang. Saya ulangi lagi, apa yang paling kita jaga itu pasti hilang. Saya tidak tahu Bapak Eksa. Katanya orang yang suka pelihara binatang, misalnya babi, kalau ada orang tawar itu babi, cepat jual. Karena katanya setelah saudara tidak setuju, biasanya 2-3 hari kalau dia tidak sakit dia mati. Baru saudara begini tahu biar lepas dia 2 juta juga daripada dia mati. Berarti semakin Anda mempertahankan sesuatu, mungkin itulah hal yang paling Anda siap-siap kehilangan. Alkitab bilang apa? Allah itu apa? Cemburu, betul ya? Allah itu cemburu tidak? Jadi kalau ada mama-mama cemburu normal, Allah saja cemburu. Ada amin. Allah itu dikatakan Allah yang cemburu. Nah, kalau Allah cemburu, saudara kalau simpan sesuatu yang paling Anda hargai, maka Anda akan kehilangan. Saya ini ada satu jemaat kasih saya punya anak anting-anting emas. Menyadari bahwa setiap kali dia pakai barang emas pasti hilang, maka saya dengan Israel perhatikan, jaga Bapak. Semakin kami jaga, kemarin tiba-tiba saya lihat di punteling, mamanya lihat di puntelingnya sudah tidak ada emas lagi. Jadi, kok saya bilang tidak ada emas lagi. Lalu, betul ya. Sudah lihat, makin kita jaga, itu paling gampang hilang. Makanya tidak heran orang sakit hati. Kenapa? Jaga begitu luar biasa, hilang juga. Betul tidak? Saudara lihat, emas itu, saudara lihat orang taruh emas itu jarang taruh simpan itu di tempat yang ramai. Biasanya taruh di lemari. Setelah lemari itu kalau bisa dibawa di dalam lemari, di dalam kotak. Setelah di dalam kotak, maaf, taruh lagi di paling bawah. Setelah di paling bawah, di bawah itu ada kertas, taruh lagi di kertas. Di kertas itu kalau ada laci kita taruh. Tapi Anda tahu pencuri paling tahu di mana Anda. Karena pencuri tahu tidak mungkin paling luar. Dia akan dobrak pelan-pelan sampai menemukan. Itu sebabnya saya kasih saudara, apa yang paling Anda jaga biasanya itu yang akan kehilangan. Makanya jangan cinta sesuatu melebihi cinta kepada Tuhan.
Karena kalau Tuhan ambil lu sakit gigi dan sakit hati. Sekali lagi, kalau lu terlalu cinta sesuatu dan tidak cinta Tuhan, Tuhan ambil lu sakit gigi dan sakit hati. Karena orang bilang, katanya benar kan? Kata orang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Atau terbalik, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sebenarnya sama. Di mana orang sakit gigi ya? Kalau orang ribut situ saudara dia saudara mati. Orang sakit gigi lu ribut sedikit udah bapak. Apalagi kalau dia lagi sakit hati. Kan itu sekali lagi saya kasih ingat, siap-siap kehilangan segala sesuatu. Amin. Amin. Jadi orang yang tidak siap kehilangan adalah orang yang tidak memahami jati dirinya dan juga memahami Tuhan. Tuhan yang kasih, dia punya hak ambil. Ada. Yang terakhir, dia bilang gini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Berarti Tuhan punya dua sikap. Tuhan kasih, Tuhan bisa ambil. Nah, kalau Tuhan bisa kasih dan Tuhan bisa ambil, jagalah hati Tuhan supaya kalau dia kasih dia tidak ambil kembali. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Zaman itu siapa yang menggunakan sandal lili? Sandal lili itu sandal plastik yang dia tutup kaki bagian depan semua. Hanya muncul ya, ada berapa jari di depan. Kalau Anda pakai waktu itu, Anda tahu apa? Mungkin sekarang kalau orang pakai sandal apa lagi? Sandal yang biasa dibeli di toko-toko resmi. Ya. Jadi begitulah. Jadi kalau saudara pakai pada waktu itu, saudara bangga. Karena saya bersahabat dengan dia bilang, beta pun sandal ini ada, beta mau kasih dua, saya pakai. Tapi kami bergaul, namanya manusia. Saya bikin kecewa dia bilang kasih kembali. Saya kasih kembali saudara. Hanya gara-gara saya mengecewakan dia. Saudara-saudara, itu sebabnya aib yang jaga hidup saja. Aib itu jaga hidup ya. Dia salah saja Tuhan bilang kasih kembali. Apalagi lu yang kepala batu bikin sakit hati Tuhan bilang rampas sendiri. Saudara yang tahu. Yang sujaga Tuhan hati saja Tuhan bilang ambil. Bisa Tuhan ambil. Apalagi lu yang tidak jaga hati Tuhan. Tunggu saja Tuhan. Tuhan ambil pun perlu menangis terlambat sudah. Amin. Saya kasih lihat ini supaya Anda sadar kalau Tuhan kasih jaga baik-baik. Yang sujaga seperti Ayub Tuhan masih bisa ambil, apalagi saudara yang tidak jaga. Pernahkah saudara kita pun suka anak pinjam, mama pinjam HP, lalu dia bermain, sambil bermain dia lempar ke atas. Lalu saudara bilang, Papa pinjam mama beli baru. Kita baru dia pinjam, selalu kita ikutin, pengen bapak itu jatuh nanti beda, apalagi iPhone 18 misalnya. Itu orang yang main kita yang jantungan pinjam, tapi dia pegang tak salah saja. Jangan begitu dia jatuh. Karena 14 juta jatuh, sekali pecah dia bilang 14 juta. Saudara, itu saja kita jaga. Karena kalau kita kasih, kalau dia tidak jaga, kita tidak akan kasih lagi dia. Amin. Saya pun salah satu anak ini, entah dia pun tangan itu tanpa tulang, dia pegang HP selalu jatuh. Salah satu anak saya. Saya sudah ganti anti gores entah 800 kali. Tapi entah cara dia pegang bagaimana, selalu jatuh dan hancur. Dan biasanya kita agak takut-takut kasih pinjam orang begitu kan? Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan tahu untuk tidak bisa gunakan berkat dengan baik, kelihatan dia kasih. Bisa Tuhan pasti diambil. Amin. Nah, saya kasih ingat mama-mama, itu sebab kalau engkau tidak jaga hati suamimu dengan baik, mama tua ini dia kasih sakit bapak tua, ambil dia punya berkat, ambil dia suami lalu menangis tanpa hari. Tuhan jangan ambil dia. Tuhan bilang 60 hari 60 tahun engkau menyakiti dia, saya ambil berkat. Sebaliknya suami, kalau engkau tidak bisa jaga istrimu sebagai pemberian Tuhan, Tuhan bilang ambil. Istri tidak, saya subila tuh istri tidak bisa bilang amin juga. Kalau ada suami kasih sakit hati, kasih ingat dia bapak. Ya mari kalau bapak Tuhan ambil beta. Tidak ada kata. Saudara bilang jangan ambil beta, bapak ambil dia saja. Nah maksud saya begini,
Itu tadi ilustrasi HP itu hanya menggambarkan bahwa kita kasih orang barang saja. Kalau dia tidak bisa jaga itu barang, dia pinjam lagi, kita tidak kasih. Betul? Ada orang pinjam motor. Setelah pinjam motor, dia kasih pulang dengan ban pizza, lalu bensin habis. Kira-kira minggu depan kalau Bapak ada urusan pinjam, kira-kira saudara kasih? Minimal saudara menipu. Maaf ya, Bapak di kamu jual sakit dia mau pakai, karena saudara mau menghindar. Bapak tidak sakit hanya karena saudara menghindar orang yang tidak bertanggung jawab, ini saudara tidak kasih lagi. Betul? Apalagi Tuhan. Pak Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan bisa ambil. Jagalah apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus siap-siap kehilangan. Amin. Amin. Yang terakhir, manusia harus sadar bahwa kita selalu diperhadapkan dengan dua sisi kehidupan. Yang ketiga, pelajaran berharga dari ayat 21 tadi. Manusia harus sadar bahwa kita selalu diperhadapkan dalam dua sisi. Pada waktu saya lupa menjelaskan poin kedua. Waktu saya ke rumah daripada Ibu Yanti Betty, saya terharu karena mungkin kami hidup sudah cukup lama dekat ya. Dan saya selalu bertanya keluarga daripada Kakak Yanti, Ibu Yanti Betty, bagaimana mama keadaan, dan beliau selalu cerita sakitnya beliau. Dan waktu kami sampai, saya, Ibu Lin dan Ibu Gembala serta pendeta Timotius Yakobus, beliau nangis. Ya, lalu beliau bilang, Bapak Mama susahnya ada. Ya, kita boleh jaga, kita boleh kasih rawat, kasih obat. Tapi tadi saya bilang, apapun yang kita punya, satu waktu akan hilang dalam hidup ini. Kalau begitu pesan saya, jagalah apa yang sedang Tuhan titip dalam hidup ini. Orang tua, jaga dia baik-baik, supaya kalau Tuhan ambil, Anda tidak sedih terlalu. Kalau itu istri, jaga dia baik-baik, supaya kalau dia hilang, jangan terlalu sedih. Kalau itu anak, jaga dia baik-baik, supaya Anda tidak sedih ketika Tuhan ambil. Kalau itu kekayaan yang berkah, jaga baik-baik, supaya waktu hilang pun Anda tidak sedih, karena minimal Anda sudah menjaga dengan baik. Tapi poin yang ketiga, manusia harus sadar bahwa kita selalu dihadapkan dalam dua sisi kehidupan. Ayat ini bilang begini, Tuhan yang memberi, itu berarti sisi hidup yang lain kan? Tuhan yang mengambil, berarti sisi hidup yang lain. Artinya begini, hidup ini kalau diberikan senang, kalau diambilkan susah. Hidup ini selalu ada dua sisi. Kadang diberkati, ya kadang-kadang kosong. Kadang senang, kadang susah. Manusia harus sadar ini. Hidup tak selalu berjalan satu sisi saja. Selalu ada dua sisi. Uang saja ada dua sisi. Ada gambar dan ada angka di sebelah. Betul ya? Manusia saja ada dua sisi. Kaki kanan, kaki kiri, mata kanan, mata kiri, telinga kanan, telinga kiri. Semua ada dua sisi. Ada muka, ada belakang. Tapi sayang manusia tidak bisa paham bahwa manusia terdiri dari dua sisi. Bisa senang, bisa susah. Kenapa orang sering marah dengan kecewa dengan hidup, dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan? Karena dia lupa bahwa manusia punya dua sisi kehidupan. Ayub sadar kadang-kadang dia punya 7.000 ekor unta, tapi waktu satu lain dia kehilangan 7.000 ekor unta. Satu saat Alkitab bilang dia punya anak-anak yang cantik dan gagah, tapi satu waktu dia kehilangan anak-anak yang cantik dan gagah. Manusia selalu diperhadapkan dari dua sisi. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang tidak bisa sadar bahwa hidup ini harus terjadi dua sisi. Kalau tidak seimbang. Maaf, kalau orang punya kaki hanya sebelah, biasanya tidak seimbang. Maaf, dia jalannya agak pincang. Demikian Tuhan kadang-kadang tidak kasih kita selamanya senang. Kadang-kadang dia kasih kita susah. Supaya apa? Hidup ini balance. Hidup ini seimbang. Karena kalau hidup hanya normal-normal, biasanya pertama manusia lupa Tuhan. Yang kedua, kalau sesuatu hanya berjalan dengan normal, manusia biasanya akan berhadapan dengan kata bahaya. Saya ulangi lagi. Kalau manusia hanya hidup enak, dia akan lupa bahwa di depan ada bahaya. Saya kasih contoh. Kenapa di jalan raya
selalu ada jalan garis-garis yang kalau saudara punya kendaraan, saudara seperti itu akan bunyi gini. Saudara pernah lihat kalau di depan halte di dekat Telkom di bawah itu ada seperti garis-garis yang dibikin timbul. Kalau saudara jalan sampai situ biasanya mobil itu akan bergetar. Harusnya kan kasih tinggi aspal sudah rata bagus, kita kencang. Tapi itu katanya supaya kita terbang. Jadi kalau saudara ngantuk karena terlalu, biasanya kalau orang bawa rata-rata saja, dia konsentrasinya mulai turun karena ini kan rata-rata, kadang-kadang dia lepas tir. Tetapi diberikan itu, masalah itu yaitu garis itu yang timbul itu supaya menggetarkan mobil, dan ketika mobil itu bergetar, dia membangunkan sopir sehingga sopir itu tidak celaka. Kadang Tuhan kasih senang itu baik, tapi Tuhan harus kasih sisi yang lain, yaitu kesukaran, supaya Anda sadar ada bahaya di depan. Amin. Amin. Kenapa Tuhan tidak bikin ini dunia rata saja? Kenapa ada jurang? Dan kenapa pemerintah harus bikin tikung demi tikung? Supaya kita lebih berhati-hati. Bayangkan kalau lurus semua, maka kita bila lepas tir. Nah di sebelah dilepas tir kena. Tapi semakin banyak tikungan, saudara tahu, sopir itu akan berhati-hati. Dia biar kencang. Saya biar suka kencang ya kalau di jalan lurus. Tapi ketika nenek camplong, saya otak suka kasih tahu. Sambil saya mulai agak pelan dan hati-hati. Sudah normal nih. Dari Oisau masuk dari Bandung itu injak gas habis. Tapi pas mau nenek camplong, otak saya kasih tahu diri saya, pelan, hati-hati, kan ini tikung tajam, otot bisa muncul. Ya, kehidupan ini tidak selalu senang, saudara. Tuhan izinkan persoalan supaya apa? Kita lebih berhati-hati. Jadi hidup ini dari dua sisi. Manusia marah Tuhan hanya karena dia kecewa, karena dia punya masalah, adalah manusia yang bodoh di dunia ini. Manusia yang berharap semua jalan hidup sempurna adalah manusia yang bodoh. Rumah tangga tidak ada yang sempurna, saudara. Amin. Siapa yang menikah lalu menghayal seperti drama Korea, engkau adalah orang yang pertama akan kecewa. Jadi nona-nona kalau menikah jangan terlalu nonton drakor. Lu terlalu agung-agungkan Korea. Sudah lihat kalau dia masak, istrinya masak, lalu tomat jatuh. Di drama Korea itu dia pilih, lalu dia lap bibirnya. Belajarlah, bukan hanya drama Korea, belajarlah dari Indosiar. Istri sebuat baik, suami kasih tinggal. Saya lagi suka karena kehidupan itu lebih baik. Indosiar itu lebih gambaran hidup yang sejati. Jangan ketawa, itu kenyataan. Tapi kita ini kalau nonton yang begitu-begitu paling senang. Bakso kecap lewat, lalu dia punyong lagi. Nah, sudah lihat hai, ini kesini begitu. Lupung kecap jatuh di luar betul. Bikin malu-malu saja. Langsung. Tidak ada bilang dianggap tisu di lapar. Tidak ada. Amin. Hidup ini dua sisi. Karena itu jangan terlalu drakor, sekali-sekali pindah channel Indosiar. Makanya selalu perempuan-perempuan Kupang bilang, perempuan Indosiar beda perempuan Kupang. Perempuan Kupang lu kenal, laki-laki lu macam-macam, mati dan ditambah. Ada amin. Ada amin. Jangan ketawa. Nah, bukan ada saya larang ketawa, tapi mau saya begini, sadar hidup ini tidak selamanya bahagia. Ada waktu kita susah. Jadi kalau hari ini makan kangkung, bersyukurlah. Amin. Kayak kadang-kadang tempe terus, sampai anak-anak saya bilang, bapak tempe terus, ya papa. Yang penting masih ada makan. Amin. Tapi kan ada waktu juga undangan datang kan. Kemarin kami makan kosong, tiba-tiba Iren bilang, bapak nanti ada ucapan syukur di OIB. Langsung otak saya berkata, perubahan Islam. Ya, sampai saya lihat ada beberapa jemaat tambah 2 kali. Saya bilang mantap, lanjutkan. Hidup ini tak selamanya senang. Tapi saya kasih tahu saudara, kalau saudara hanya pesta tiap hari, itu pesta tiap hari. Saya tanya saudara, saudara jadi apa? Saudara jadi apa?
Kalau tiap hari pesta saja, saudara jadi apa? Kemungkinan saudara pun diet gagal. Bapak tadi sudah rencana puasa, mau betul masa sate ini, aduh, kalau lewatkan dia siap. Itu sebabnya Tuhan izinkan pesta itu biasanya satu kali saja. Ada orang kan di dalam dunia ini dia pesta tiap hari? Tidak ada. Karena kedua, kalau pesta tiap hari kemungkinan mati cepat. Tiap hari daging, kedagingnya kan mati. Karena itu Tuhan kadang-kadang izinkan kita tidak luang supaya rem kita tidak ada betapa. Jadi hidup ini selalu dua sisi. Jadi kalau pacaran indah bilang santai, saya ada dua sisi. Jadi kalau putus bilang dua sisi aman. Kalau saudara tidak lihat ada satu sisi senang, kecewa. Amin. Kadang-kadang saya dengar orang bilang begini, manusia satu ini dia foy-foy, kadang dia baik, kadang masalahnya dua sisi manusia. Amin. Ini hari ini dia senyum dengan saudara, besok dia tanya mau apa. Amin. Hidup ini dua sisi. Nah, manusia yang tidak bisa terima dua sisi ini tidak bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Ayub bisa bilang gini, terpujilah nama Tuhan karena dia sadar Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil, Tuhan bisa kasih senang, Tuhan bisa susah. Itu sama dia bilang, sudah satu kata saja Tuhan itu baik, terpujilah nama Tuhan. Orang yang bisa bersyukur, orang yang bisa memuji Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya senang, ada susahnya dan ada senangnya. Otak saja ada otak kiri, otak kanan. Tahu? Anda bisa bayangkan kalau otak kiri diambil, itu seperti lampu sen, belok kanan terus. Otak saja ada otak kiri, otak kanan. Hidup ini ada senang, ada susah. Kalau susah, nikmatilah. Kalau senang, nikmatilah. Amin. Kok bisa ada susah bisa nikmati? Saya tanya saudara, siapa yang suka dipijat? Saya istri paling suka dipijat orang. Ya, saya paling suka. Waktu saya di Malang, Pendeta Timotius bilang gini, Bapak mengeluh-ngeluh yang sakit. Saya bilang ya, asal Bapak tahan saja. Lalu dia tekan bagian saraf di kaki saya. Dia bilang, Bapak siap-siap, bisa kencing di taman. Saya sudah membayangkan, aduh sakit pasti luar biasa. Coba dia jauh mau baik, dia bilang, Bapak ditekan kencing di taman. Pertama saya jaga, saya tidak boleh kencing di taman. Tapi yang kedua saya membayangkan rasa sakit luar biasa. Tapi karena mau baik, saya bilang oke. Saya luruskan kan dia dekat, betul-betul sakit luar biasa. Tapi dia bilang rasa sini enak, saya rasa enak. Itu yang disebut kesusahan tak selamanya itu menyusahkan. Kesusahan bisa nikmat. Orang dipijat, saya tanya saudara, orang dipijat itu sakit tidak? Sakit. Ditekan saraf, kita angkat. Tapi habis itu dong bilang darah lancar. Kalau begitu, Tuhan kadang-kadang kasih kita susah supaya kita pun darah kehidupan ini lancar. Amin. Kalau tidak, bahaya kita. Jadi kalau saya sudah jarang dengar ini bahasa. Saya masih ingat ini bahasa. Kalau anak-anak kecil bermain, anak kecil itu suka bermain, dia happy luar biasa. Karena dia tidak pernah punya banyak masalah. Pulang ada makan, pulang ada tidur, pulang ada bapak mama. Selalu kalau dia ketawa tuh besar-besar. Ada anak kecil, saya tidak tahu, ini orang tua selalu bilang saya gini, jangan terlalu lebar, ketawa-ketawa. Nanti saya bantu lihat, cuma nangis. Saya sering dengar orang tua begitu. Pernah sudah dengar orang tua waktu kita masih kecil, ketawa-ketawa, happy, tapi orang tua, berarti terlalu ketawa. Saya bantu lihat, nanti menangis. Betul, 2 menit kemudian dia saudara, saya berpikir, betulkah begini? Kalau memang ini benar, hati-hatilah kalau saudara boleh senang. Jangan sampai Tuhan mau proses saudara di susah sedikit. Ada amin. Ada amin. Lihat kita ini, terima gaji hari pertama, lengkap semua, beli semua minyak tanah, minyak goreng. Tapi saudara, mulai tanggal 15. Anak mau pakai minyak lebih sih. Woi, tahu ini sedikit boros. Karena kita sadar hidup ini tak selamanya melimpah. Amin.
Dan saya tutup dengan ini lalu kita berdoa. Manusia harus sadar bahwa kita semua senantiasa selalu diberikan dua sisi kehidupan. Diberi, diambil, kaya, miskin, susah, senang, berkat, kutuk, sorga, neraka. Dan mereka yang sadar bahwa kehidupan manusia terdiri dari dua sisi kehidupan yang akan bisa menikmati hidup ini. Amin. Saudara lihat itu anak-anak yang suka angkat ban motor itu. Dong sedang ke ketong, dong menikmati hidup. Ketong yang jantungan waktu dia angkat ban, dia menikmati. Bagi kita angkat ban itu jatuh kaki patah, lumpuh dan mati, betul? Tapi bagi dia itu sebuah kebanggaan dia ambil. Semakin dia rantang jiwa dan nyawanya, dia senang. Kalau begitu betul. Tak selamanya yang kita anggap susah itu bagi orang lain susah, karena dia sedang menikmati. Amin. Lihat ke orang kaya dong, mama tidak kasih pizza selalu menangis. Kita ini mama tua kasih garam dan bawang dia telah sampai kalau bisa piring dia makan dia makan. Karena beda. Satu menikmati, satu tidak. Kadang-kadang saya itu suka lihat orang miskin di jalan, dong makan tuh enak sekali sambil ketawa-ketawa. Kita ini suka makan enak sambil ngomong kurang garam, Aisyah. Kita kurang bersyukur. Nah, tapi sudah, manusia dari dua sisi kehidupan yang akan bisa menikmati hidup, dan mereka itulah yang bisa dengan tulus. Maksudnya mereka yang bisa sadar dua sisi kehidupan, mereka yang bisa hidup tulus, mereka yang bisa hidup memuji Tuhan dengan berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, mengapa saya tutup ini saudara lihat? Saat kehidupan Ayub diperhadapkan dalam dua sisi, kan sebentar dia kaya, sebentar dia miskin, sebentar punya anak, sebentar dia kehilangan anak-anak. Saat kehidupan Ayub diperhadapkan dalam dua sisi kehidupan, dia tetap bersyukur dan menyembah. Dan ini yang terjadi. Mujizat terjadi gara-gara dia paham Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tahu bahwa di balik persoalan, di balik pergumulan, di balik dua sisi kehidupan, senang dan susah, biasanya khusus di susah ada mujizat. Ayat 42, pasal 42 bilang begini. Pasal 42 dari Ayub, dia tutup begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau saudara baca, pemulihan terjadi, harta dikembalikan, berkat dikembalikan, anak-anaknya dikasih luar biasa, cantik-cantik dan gagah-gagah. Kapan ini terjadi pemulihan? Kapan mujizat ini terjadi? Pada waktu dia melakukan tiga hal yang dia pahami tadi. Satu, dia perlu Tuhan. Apapun terjadi dia perlu Tuhan dan dia menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kata Alkitab tadi saya bilang poin yang kedua apa? Hidup ini terdiri dari dua sisi, senang dan susah. Dan dia nikmati dan dia bilang terpujilah Tuhan. Senang dia bilang terpujilah Tuhan, susah dia kasih terpuji. Dan Tuhan ketika lihat orang model begini, dia bilang aku harus pulihkan keadaan lain. Saya mau kasih tahu saudara, mujizat pemulihan terjadi waktu Anda bisa bersyukur kepada Tuhan, waktu Anda bisa menikmati hidup ini, waktu Anda bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita bangkit.